hari ini kita materinya mengenai sistem informasi e-bisnis. Memahami pembangunan sistem informasi e-bisnis dan jenis-jenis sistem informasi e-bisnis ya. Jadi untuk e-bisnis ya, karena e-bisnis itu kan menggunakan bantuan teknologi utamanya IT ya. Jadi untuk proses-proses yang ada di dalamnya biasanya diolah dengan suatu sistem informasi ya atau aplikasi komputer gitu kan mudahnya. Kenapa kok dibutuhkan sistem informasi ya? Agar pertama itu operasionalnya atau kegiatan di dalamnya itu akan lebih sempurna, lebih cepat, datanya tersimpan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua bisa mengembangkan produk dan layanan baru. Ya, biasanya mungkin ada beberapa yang kalau kita secara konvensional itu tidak akan berjalan. Misalkan ada orang yang mau jualan desain website, itu kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia menggunakan sistem informasi gitu, jangkauannya lebih luas, lebih banyak yang tahu. Kemudian meningkatkan kedekatan hubungan dengan customer, karena customer juga bisa langsung menghubungi ya biasanya, melakukan review lewat sistem informasinya. Kemudian untuk pembuatan keputusan, biasanya ini pakai data-data yang ada di situ ya, untuk lihat report dan lain-lain. Kemudian untuk promosi ya, bisa juga promosi lewat sistem informasi yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah memastikan bisnis dapat bertahan. Kenapa seperti ini? Karena kan sekarang semua sudah pakai TI ya, udah pakai IT. Kalau misalnya kita nggak bisa ikut, pasti bisnisnya akan susah bertahan. Jadi kita harus ngikutin terus sekarang yang IT-nya itu perkembangannya seperti apa agar bisnisnya bisa bertahan. Nah, sebenarnya dalam suatu bisnis ya, itu ada beberapa tahap, tidak hanya jualan saja ya. Jadi di suatu bisnis itu ada tahap yang namanya manufacturing and production ya. Jadi ada di pabriknya untuk memproduksi barang. Mulai dari beli bahan baku ya, kemudian pembuatan barangnya ya, atau mungkin kalau jasa ya berarti merencanakan jasanya seperti apa ya. Jadi tahap sebelum barang atau jasa itu dijual. Kalau sudah ada barang atau jasanya yang mau kita jual, sudah tahu ya, baru kita melakukan penjualan. Tidak lupa waktu kita mau menjual, kita juga melakukan marketing biar target pasarnya semakin luas. Kemudian kalau sudah dijual ya kan sudah dapat uang, tidak hanya disimpan saja uangnya, butuh dicatat ya kan. Butuh mencatat pemasukan, pengeluaran agar bisnisnya bisa tahu rugi atau enggak, untungnya seberapa ya. Dan yang terakhir adalah manajemen manusianya atau human resource. Jadi sebenarnya dalam suatu bisnis tidak hanya ada jualan saja, tetapi memang ada 4 fungsi bisnis dasar ini. Nah, jadi suatu proses ya di dalam suatu bisnis itu bisa jadi meliputi banyak fungsi ini ya, dilakukan oleh manufacturing, dilakukan oleh sales, dilakukan di bagian finance ya. Aduh, oke, bentar nih. Seperti itu. Jadi contohnya ini ya, proses bisnis memenuhi pesanan pelanggan. Kalau memenuhi pesanan pelanggan, ya pertamanya kita melakukan penjualan dulu. Kalau sudah dijual, nanti dibuatkan nota ya. Dibuatkan nota itu masuk ke bagian accounting. Ya, habis itu waktu barangnya mau dikirim ya, kita ke bagian manufacturing dan produksi ya, ngambil barangnya, nanti ngubah stoknya, baru kita kirim. Seperti itu. Jadi biasanya sistem informasi itu bisa dipisahkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam bisnis tadi, berdasarkan sales, marketing, berdasarkan manufacturing atau production, finance, dan human resource. Jadi dipisah gitu ya. Kalau sales dan marketing ya berarti sistem informasinya digunakan untuk bagian penjualan sama pemasaran.
Ya, seperti ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Jadi kalau bagian senior ya untuk tahu dari data yang ada kira-kira nanti kita bisa membuat produk baru lagi apa misalkan. Atau mungkin kita nanti mau tahu sih sekarang yang lagi tren itu yang seperti apa. Nah, jadi untuk senior manajemen itu senior itu yang paling atas ya. Kalau di perusahaan mungkin bisa kalian bayangkan dengan bagian direksi, kayak pemilik, kemudian CEO-nya ya, itu masuk senior manajemen. Jadi sales and marketing system ini tuh bermanfaat buat baik untuk senior management, untuk middle ya. Middle itu mungkin seperti manager, supervisor, ataupun untuk yang paling bawah ya, operasional yang berhubungan langsung karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Nih, untuk menemukan menghubungi calon pelanggan, proses pemesanan, customer service dan lain-lain. Ini contohnya untuk penjualan. Jadi nanti kalau penjualan ya kita mencatat penjualannya apa, bisa ada report seperti ini ya. Report penjualan dalam sebulan itu seperti apa, digunakan untuk bagian middle ya, untuk manajer, tahu apakah memang pemasarannya sudah betul, harganya sudah cocok. Kemudian untuk senior, untuk merencanakan atau untuk jangka panjangnya. Jadi data seperti ini itu bisa dimanfaatkan oleh semua jenjang atau semua bagian karyawan ya di dalam suatu perusahaan. Tadi untuk yang bagian sales. Ada lagi yang bagian manufacturing atau production system, mendukung aktivitas produksi ya. Ini biasanya mungkin kayak di pabriknya ya, kita mau bikin produk, kemudian untuk beli bahan baku, kemudian produk yang sudah dihasilkan berapa, stoknya berapa, itu masuk ke sini ya. Nah, ini contohnya. Jadi, misalkan ini ada pabrik, dia buat beberapa barang seperti ini, dia nyimpen stoknya ada berapa, ya. Kemudian yang sedang diminta itu berapa. Kalau di sini bisa dilihat nggak untuk yang power cord ini itu stoknya 55.000, tetapi yang pesan sudah 88.000. Berarti ini data ini bisa dimanfaatkan agar nanti kita produksi dulu power cord yang nggak di order, kita produksinya terakhir-terakhir aja, mendahulukan yang sudah di order dulu. Mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian finance and accounting ya, mendukung pengelolaan aset keuangan, mencatat keuangan ya, kemudian mencatat laporan keuangannya seperti apa, pemasukan pengeluaran, baik mulai gaji ya, laporan surat berharga, tanda terima dan lain-lain. Jadi sistem informasinya ini juga bisa dipisah berdasarkan yang khusus untuk keuangan saja, ada sistem informasi sendiri. Nih seperti ini ya, ada customer-nya, terus mungkin ini nyatet dia selama ini tuh melakukan transaksi berapa saja, bisa dicatat seperti ini, khusus keuangannya saja, bukan jumlah barang yang dibeli. Dan yang terakhir adalah untuk human resource atau untuk pegawai ya. Mulai dari rekrutmen ya, kemudian misalkan ada gaji, naik jabatan, ataupun mungkin mau mengundurkan diri. Nah, ini contohnya ini mengundurkan diri ya, jadi menyimpan data untuk pengunduran diri, baik dia dikeluarkan ataupun mungkin dia pensiun ya, atau mungkin dia mengundurkan diri. Ini contohnya human resource system. Jadi sistem-sistem yang ada di perusahaan ya tadi itu bisa dipisahkan berdasarkan bagian-bagian yang ada, berdasarkan bisnis yang ditanganinya. Tetapi ada juga sistem informasi yang menangani semua keempat tadi ya. Ini kan tadi ada keempat sistem tadi, keempat bagian tadi. Itu bisa disebut sistem enterprise atau sistem perusahaan. Jadi kalau yang dinamakan sistem enterprise ya, dia jadi satu, semua proses, semua bagian itu cuma cukup satu sistem. Ya, jadi mungkin sistemnya akan sangat kompleks ya. Seperti itu. Oke.
Kemudian ada lagi sistem berdasarkan, oke sampai sini ada pertanyaan dulu? Bertanya, Iya silakan. kan tadi kan yang dibagi berdasarkan fungsi ya Bu ya? Iya. Berdasarkan perspektif ya fungsional. Itu kan ada yang enterprise itu. Kalau enterprise itu berarti biasanya yang mengkontrol atau yang menggunakan itu siapa Bu? Oke, jadi kalau yang enterprise itu yang menggunakan semua. Ya. Nah, bisa dilihat di gambarnya seperti ini ya. Mulai dari bagian produksi ya. Jadi orang-orang yang bagian produksi juga pakai, orang yang accounting juga pakai, bagian penjualan pakai, human resource pakai. Baik dia yang operasional yang berhubungan langsung dengan supplier ya, dengan vendor ataupun dengan customer, atau dia bagian manajer, atau dia juga mungkin bagian CEO atau direktur. Jadi benar-benar sangat besar. Semua orang yang ada di perusahaan itu dan supplier maupun customer bisa pakai sistem informasi ini. Gitu. Jadi memang dia sistem informasi terintegrasi modelnya, bisa menangani semua keperluan. Cuma biasanya kekurangannya dia kan terlalu kompleks ya. Jadi mungkin agak susah juga mau pakainya karena terdapat banyak menu ya. Kemudian semua dijadikan satu, bisa juga berat di server dan lain-lain. Tapi memang biasanya kalau menjadi satu seperti ini datanya kan lebih terpusat. Jadi keuntungannya untuk perusahaan, pengolahan datanya akan lebih mudah karena memang jadi satu. Seperti itu. Andri ya, bisa dimengerti ya? Jadi misalnya saya bagian finance dan accounting, saya itu bisa melihat datanya milik human resource, sales dan marketing, manufacturing dan production itu, Belum. uh, atau dipisahkan itu, tapi dalam satu web, tapi saya cuma bisa menangani finance dan accounting saja, atau saya bisa dengan transparan melihat yang punya lain. Biasanya ya, kalau seperti itu mungkin kita nggak bisa lihat, tetap nggak bisa lihat. Cuma memang apa kita diberikan wewenang hanya untuk di bagian kita saja. Mungkin kita bisa lihat kayak bagian yang luarnya aja. Misalkan barang-barang yang dijual itu apa aja mungkin bisa. Tapi kalau lihat secara dalam untuk melakukan transaksi dan lain-lain tidak bisa. Harusnya memang sudah dibagi-bagi berdasarkan apa ya, role-nya ya. Dia tugasnya ngapain. Tapi sistemnya memang webnya atau portalnya ya cuma satu. Kayak mungkin kalian lihat portal Polinema ya. Di situ kan, oh mungkin kalau kalian mahasiswa nggak bisa lihat sih. Kalau misalnya saya dosen di portal Polinema itu saya bisa lihat data kepegawaian, bisa buka siakat, bisa buka penelitian, pengabdian. Ya, jadi dalam satu portal itu ada banyak proses di situ. Mungkin sistem enterprise juga seperti itu. Cuma misalkan saya mau lihat data di jurusan lain, kan nggak mungkin bisa, karena memang saya aksesnya ya mungkin cuma di jurusan teknologi informasi. Seperti itu ya. Oke. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan, ya oke. Jadi itu tadi berdasarkan apa namanya proses bisnis ya, atau berdasarkan bagian apa sih yang ada di perusahaan, dibagi melalui bagian produksi, bagian keuangan, bagian penjualan, dan bagian SDM atau bagian HRD ya, biasanya ngomongnya HRD, bagian pegawai. Nah, tadi itu berdasarkan bagian. Nah, kalau sekarang sistem informasinya juga bisa dipisahkan berdasarkan perspektif konstituensi. Apa maksudnya? Jadi bisa dibagi kalau misalnya di perusahaan kan ada mungkin karyawan yang paling bawah gitu ya, yang dia kerjaannya kayak semacam admin, nyatet data, kemudian dia ya pokoknya transaksional ya, yang sering dilakukan sehari-hari. Setiap hari ya dia misalkan bagian penjualan, setiap hari dia ya masukkan data penjualan. Kemudian mungkin kalau dia bagian di produksi ya, berarti dia mungkin kayak bagian yang nyatet hari ini ada produksi berapa, barang ini berapa produksi, dia nyatet. Itu yang
transaction processing system yang paling bawah. Kemudian biasanya kan kalau ada yang seperti itu, ada yang admin atau operator, pasti dia punya atasan ya. Atasannya itu mungkin bentuknya manager atau bisa jadi supervisor ya. Itu masuk ke manajemen information system. Kemudian ada decision support system ya. Dan ada yang paling atas executive support system. Jadi kalau yang bagian ini dipisahkannya bukan berdasarkan proses yang ada di perusahaan, tetapi berdasarkan apa ya, kewenangan ya, kewenangan orangnya itu ya, kewenangan pegawainya. Nah ini biasanya kalau di kelas saya melakukan game-game seperti ini, cuma ini saya lewati saja ya, karena memang agak susah kalau di kelas online. Jadi kalau yang transaction itu melayani manajer operasional. Maksudnya data-data yang ada itu nanti bisa dilaporkan ke manajer ya. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan rutin atau melacak aliran transaksi. Jadi biasanya kalau TPS ya ngomongnya singkatnya TPS ini dilakukan setiap hari, memasukkan datanya setiap hari. Rutin ya, ada kegiatan yang rutin untuk monitor status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Produsen utama informasi untuk sistem lain, sangat sentral dalam operasi dan fungsi bisnis. Nah, nanti mungkin saya lihatkan di belakang ya ada gambarnya. Kemudian manajemen, ini atasnya lagi ya, seperti manajer gitu. Untuk bagian manajemen, biasanya datanya itu dia nggak mengisi sendiri ya, tetapi lebih ke ngambil data yang ada dari TPS tadi. Misalkan saya manajer bagian penjualan, berarti data-data penjualan kan saya nggak ngisikan. Saya bisa lihat dari bagian penjualannya. Tadi misal dari pegawai penjualan itu kan sudah kesimpan. Nah, itu saya buka aja datanya. Saya bisa lihat laporan, mungkin saya generate laporan bulanan, laporan tahunan, ya. Seperti itu. Jadi memang kalau bagian manajemen biasanya sistemnya kebanyakan cuma untuk melihat laporan-laporan kinerja perusahaan. Seperti ini. Ya, misalkan ini bagian apa ini? Penjualan ya. Bagian penjualan datanya kesimpan di sales data. Kemudian bagian produksi ada di ini ya, product change data ini. Kemudian bagian accounting ada di expense data. Nah, dari bagian-bagian tadi dirangkum jadi satu, kemudian bisa diakses oleh MIS atau Management Information System. Nanti bentuknya adalah berupa report yang akan bisa diakses oleh bagian manajer. Seperti itu. Nah, jadi isinya report-report saja. Kemudian decision support system ya. Jadi kalau dibilang decision ya itu untuk pengambilan keputusan. Ya. Jadi pengambilan keputusan itu seperti apa? Misalkan dari laporan yang ada ya tadi itu dilakukan analisis dulu oleh sistem. Jadi sistemnya itu biasanya ada algoritma tertentu ya, ada AI-nya atau artificial intelligence untuk mengolah laporan tadi. Setelah diolah nanti mungkin bisa dapat informasi, oh ternyata produk yang ini semakin lama itu semakin nggak laku. Jadi nanti mungkin ada keputusan tertentu dari pihak manajemen atau eksekutif, maunya produk ini dijual terus atau mungkin dihentikan, seperti itu. Jadi dari data yang ada, laporan-laporan yang ada, itu dianalisis. Ada algoritma tertentu yang dipakai di dalamnya. Kemudian atasnya lagi ada Executive Support System. Ini yang bagian paling atas seperti direktur atau CEO ya. Datanya ambil dari mana? Dari yang TPS tadi ya, MIS. Jadi nggak langsung dari TPS sebenarnya ya. TPS tadi kan masuk ke MIS ya. Jadi dari MIS, kemudian DSS atau Decision tadi. Nah, kemudian dari data-data lain. Data-data lain ini apa? Misalkan data dari perusahaan lain kita analisis data-data di internet gitu ya.
Gunanya untuk apa ya? Untuk masalah strategis. Jadi 5 tahun mendatang kira-kira apa sih produk yang akan laku? Nah, jadi bagian eksekutif ini sudah bisa merencanakan jangka panjang itu mau bikin apa. Atau mungkin dalam 2 tahun ke depan nanti kita promosinya modelnya seperti apa. Nah, Nah, biasanya semakin ke atas ya sistem informasinya akan semakin jarang digunakan. Jadi yang paling sering digunakan pasti yang transaction processing system digunakan untuk mencatat sehari-hari ya, transaksi sehari-hari. Setelah di sini ada manajemen untuk lihat laporan. Bagian manajemen mungkin lihatnya cukup seminggu sekali ya laporannya atau mungkin sehari itu cuma sore aja lihat penjualan hari ini. Tuh. Kemudian di atasnya lagi decision. Jadi kalau decision dari laporan tadi kan dirangkum ya. Jadi akan lebih jarang lagi dipakai dan semakin ke atas juga akan semakin jarang dipakai. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu berdasarkan pembagian yang ini atau sudah cukup jelas atau sudah ngantuk? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi sedikit lagi ini. Oke, jadi seperti halnya sistem informasi atau software yang lain ya, sistem informasi e-bisnis juga punya siklus daur hidup ya, siklus hidup perangkat lunak atau SDLC ya. Kalau kalian ingat mungkin di mata kuliah apa ya, RPL ya, itu ada tahap-tahap perancangan sistem. Nah, sama. Jadi e-bisnis juga sama seperti itu. Butuh planning, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan maintenance. Jadi sebelum kita bikin sistem informasi, ya kan, pasti kita merencanakan dulu, menganalisis, mencari tahu masalahnya apa, apa yang dibutuhkan untuk dibuat, ya kan. Kemudian kita juga lihat biayanya yang kita punya itu berapa, harus kita sesuaikan pasti dengan biayanya. Jumlah timnya nanti kalau misalnya timnya cuma 3 orang ya berarti sistem informasi yang dibuat ya jangan yang terlalu besar ya. Waktu yang dibutuhkan, nah ini perencanaan seperti itu. Kemudian analisis. Nah, analisis ini biasanya mendetailkan lagi dari sistem yang mau kita buat itu nanti proses yang mau dimasukkan itu proses apa saja. Ya, biasanya di sini ada bisnis proses analis yang terlibat. Ada wawancara juga, misalkan mau bikin sistem penjualan tadi. Ya kita harus tanya dulu ke operator yang tiap hari catat penjualan. Apa saja sih yang biasanya dicatat, misal seperti itu ya. Kemudian kita tanya ke bagian manajer. Manajer pingin apa saja laporannya yang ditampilkan. Seperti itu. Nanti dari situ kita bisa tahu apa yang kita butuhkan di sistem informasinya. Baru kita lakukan perancangan. Biasanya kalau perancangan ini banyak kita membuat diagram-diagram ya. Mungkin kalian ingat di database itu bikin ERD atau ada bikin use case diagram, kemudian ada activity diagram. Jadi di sini akan banyak membuat diagram-diagram. Kemudian kalau sudah kita terapkan di coding gitu ya, dan dievaluasi apakah masih ada error dan lain-lain. Kalau sudah cukup baik, kita gunakan dan kita pelihara. Ya, mungkin masih ingat untuk memelihara itu maksudnya ketika ada bug, nanti masih terus diperbaiki. Jadi pengembangan sistemnya tidak berhenti sampai sini saja, tetapi terus-menerus diperbaiki jika memang masih ada kesalahan atau masih ada bug. Oke, nah ini bisa kalian baca sendiri. Oke, cukup seperti itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan dulu? Atau sudah cukup? Sudah? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada mungkin bisa saya akhiri karena tadi saya lihat sudah hadir semua ya. Jadi untuk hari ini tidak usah saya absen, saya anggap semua sudah hadir. Kemudian tadi siapa ya? Sandi ya. Kalau misalkan mau kuis saya tunggu ya di sini ya.